Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang organ pernapasan pada hewan dan manusia. Organ pernapasan pada hewan. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Layaknya manusia, hewan pun memiliki alat pernapasan. Namun, tidak semua hewan bernapas dengan alat yang sama. Alat pernapasan pada hewan berbeda-beda. Ada yang menggunakan insang, paru-paru, kulit, trakea, dan sebagainya. Berikut organ pernapasan pada hewan. 1. Organ pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Selain paru-paru, pernapasan pada burung juga dibantu oleh pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara ini merupakan alat bantu pernapasan, terutama pada saat burung terbang. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di dalam pundi-pundi tersebut. Pada saat tidak terbang, pernapasannya dilakukan dengan cara menghirup udara melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Organ pernapasan pada cacing. Cacing tanah bernapas melalui permukaan tubuhnya. Cacing tanah memiliki permukaan kulit yang tipis. Pada permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, kulit terlihat lembab. Kondisi ini, cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulit. Jadi, alat pernapasan pada cacing adalah kulit. Organ pernapasan serangga. Serangga menggunakan trakea sebagai alat pernapasannya. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan tersebar di seluruh tubuh. Pada ujung pembuluh ini terdapat lubang pernapasan yang disebut stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar masuknya oksigen. Jadi, pada serangga, pernapasan dimulai dengan masuknya oksigen melalui stigma. Kemudian, oksigen tersebut dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Kalian perhatikan gambarnya. Organ pernapasan pada reptil. Reptil disebut juga hewan melata. Hewan ini merupakan jenis hewan yang merayap, seperti kadal, buaya, ular, komodo, dan cicak. Hewan-hewan tersebut bernapas menggunakan paru-paru. Awalnya udara masuk ke rongga hidung, kemudian menuju tenggorokan, dan akhirnya masuk ke dalam paru-paru. Organ pernapasan pada amfibi. Amfibi adalah jenis hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya katak adalah salah satu contoh yang termasuk ke dalam golongan amfibi. Ketika masih kecebong atau beruduk, katak bernapas dengan insang. Namun setelah bermetamorfosis menjadi katak dewasa, alat pernapasannya berubah menjadi paru-paru dan kulit.
Kulit katak akan selalu basah dan berfungsi membantu udara berdiskusi masuk ke tubuhnya. Organ pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak pada bagian kepala ikan. Insang terdiri dari lembar-lembar insang dan lengkung. Lembar insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada lembar insang terjadi pertukaran udara, lengkung insang berwarna putih, berfungsi sebagai tempat melekat lembar insang. Ada juga ikan yang bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya yaitu ikan paus dan ikan lumba-lumba. Sedangkan ikan yang hidup di dalam lumpur bernapas menggunakan labirin. Organ pernapasan pada manusia. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan atau mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan pada proses metabolisme tubuh. Metabolisme merupakan proses pemecahan zat-zat untuk menghasilkan energi. Karbon dioksida merupakan sisa proses pernapasan yang harus dikeluarkan tubuh. Organ pernapasan pada manusia meliputi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Alat pernapasan pada manusia. Kalian perhatikan gambarnya. Rongga hidung, rongga mulut, ada faring, ada laring atau trakea, ada esofagus, ada epiglottis, bronkus, bronkiolus, diafragma, dan ada alveolus. Kalian perhatikan gambarnya. Mari kita pelajari tentang alat pernapasan pada manusia. 1 adalah hidung. Hidung adalah organ pernapasan terluar. Udara masuk melalui hidung. Hidung menghirup oksigen dan menyaringnya agar bebas dari kotoran. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Selaput lendir dan rambut-rambut halus berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak terbawa ke dalam paru-paru. Selaput lendir terletak di dalam rongga hidung bagian depan. Selain sebagai jalan pernapasan, hidung sangat sensitif terhadap bau. Hidung juga berfungsi sebagai indera penciuman. Laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan organ pernapasan setelah hidung. Dalam laring terdapat jakun. Jakun pada pria terlihat menonjol, adapun pada wanita tidak terlihat jelas. Laring merupakan saluran pernapasan yang terdapat di tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan. Saat kamu bernapas, trakea terbuka sehingga udara dapat masuk. Di dalam trakea terdapat selaput lendir yang berambut getar. Selaput lendir berfungsi untuk menyaring dan mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara. Trakea bercabang 2, masing-masing cabang menuju ke paru-paru. Cabang trakea disebut bronkus. Bronkus akan bercabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung halus berisi udara yang disebut alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ibu ulangi lagi, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Bagian paru-paru yang menghubungkan dengan udara luar adalah batang tenggorokan. Paru-paru kamu berongga dan lembut seperti spons. Hal ini disebabkan karena banyak pipa dan kantong udara kecil. Di dalam paru-paru juga terdapat banyak pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah ini adalah untuk mengambil oksigen. Nah, pernapasan pada manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibantu oleh otot tulang rusuk. 2. Pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma. Sampai di sini kalian sudah paham? Nah, pelajaran dari Ibu cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.